Berjumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan karismatik di Morning Star Ministry Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin share satu pengajaran tentang misteri kehidupan. Sebagai nas bacaan kita Mazmur 90 ayat 10-12 dikatakan demikian. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pertanyaan tentang kehidupan manusia adalah pertanyaan yang klasik dan universal sifatnya. Misteri ini tercermin dari pertanyaan-pertanyaan seperti, dari mana asalku? Mengapa aku ada di dunia dan hidup? Kemana aku pergi? Inilah pertanyaan yang telah berabad-abad ditanyakan manusia dan mereka berusaha mencari jawabannya. Bagaimana orang-orang memandang kehidupan ini? Ada berbagai jawaban. Di antaranya, hidup bagaikan sebuah sirkus, bagaikan sebuah daerah ranjau, bagaikan sebuah teka-teki, bagaikan sebuah simfoni, bagaikan sebuah perjalanan, dan seperti sebuah mimpi. Yang lain mengatakan hidup ini bagaikan sebuah roda yang berputar-putar, kadang di atas, kadang di bawah, dan kadang hanya berputar-putar saja. Tanpa kita sadari, gambaran atau metafora kita tentang hidup akan mempengaruhi kehidupan kita. Akan menentukan harapan-harapan kita. Nilai-nilai, hubungan-hubungan, sasaran-sasaran, dan prioritas-prioritas kita. Sebagai contoh, jika kita menganggap kehidupan adalah sebuah pesta, maka nilai utama kita dalam kehidupan ini adalah bersenang-senang. Jika kita melihat hidup ini sebagai sebuah balapan, maka kita akan menghargai kecepatan dan sering berada dalam ketergesa-gesaan. Orang dengan metafora kehidupan seperti ini seringkali melakukan segala sesuatu dengan kecepatan dan ketergesa-gesaan. Jika kita memandang kehidupan sebagai sebuah pertandingan maraton, maka kita akan menghargai ketekunan. Namun jika kita memandang kehidupan sebagai pertempuran atau game atau permainan, maka menang akan menjadi sangat penting bagi kita apapun caranya. Kita tidak mau kalah dengan tetangga kita. Dengan televisi 21 in, kita tidak mau kalah. Kita mau yang lebih besar lagi, yang 45 inch. Tetangga kita naik Avanza, kita tidak mau kalah. Kita beli Rush, kita beli Ranger. Ya. Kita tidak mau kalah dan kita ingin menang selalu. Akibatnya apa akhirnya? Tetangga naik mobil, kita naik tensi. Tetangga turun mobil, kita turun tensi. Karena menanggung banyak utang akibat ingin menang dalam persaingan dan tidak mau kalah. Realita hidup manusia yang harus kita pahami. Selama kita hidup, ada realita-realita yang tidak boleh kita abaikan. Memperhatikan realita-realita ini dengan seksama menyebabkan kita berpikir kembali, rethinking untuk menjalani hidup dengan bijaksana. Pertama, setiap hari semua orang yang hidup di dunia ini bertambah usianya. Berdasarkan kronologi atau urutan waktu, usia biologis manusia, menurut pengalaman pemazmur yang sudah kita baca tadi, pada umumnya adalah 70 tahun dan bisa mencapai 80 tahun. Pemazmur mengatakan begini, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Mazmur 90 ayat 10. Inilah fakta pertama dan terpenting. Seiring bertambahnya usia, berarti hidup biologis kita berkurang bila dilihat dari kronologis waktu. Karena itu setiap kali seseorang atau kita merayakan ulang tahun, entah itu ulang tahun ke-17, entah itu ulang tahun ke-21, entah itu ulang tahun ke-25, entah itu ulang tahun ke-50, kita harus ingat, setiap kali kita merayakan ulang tahun, jatah umur kita di bumi ini berkurang. Misalkan saja, seperti pengalaman Mazmur, kita diberikan usia 70 tahun dan maksimal 80 tahun. Saat ini,
Seandainya saja Tuhan mengaruniakan kepada saya usia 70 tahun, saya hari ini berusia 47 tahun, maka untuk menghitung kembali berapa usia saya, sehingga jatah yang Tuhan berikan kepada saya adalah 70 tahun. Itulah sisa hidup saya. Tiap tahun bertambah umur saya, tapi jatah hidup saya berkurang. Anda hari ini berusia 50 tahun. Kalau Anda diberi Tuhan jatah hidup 70 tahun, berarti sisa hidup Anda hanya 20 tahun. Anda sekarang berusia 60 tahun. Kalau Tuhan kasih jatah hidup Anda 70 tahun, maka sisa hidup Anda adalah 10 tahun. Apa yang akan Anda lakukan dengan sisa hidup Anda yang 10 tahun itu? Inilah fakta pertama, realita terpenting. Seiring bertambahnya usia, berarti kita berkurang jatah hidup menurut urutan kronologis waktu. Yang kedua, menurut ilmu pengetahuan alam yang kita kenal sebagai hukum termodinamika 2, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat merosot atau berkurang. Contoh, batu baterai tanpa digunakan pun tenaga yang tersimpan di dalamnya akan merosot. Gedung yang megah tidak dirawat akan menjadi lapuk dengan sendirinya. Yang dirawat saja bisa lapuk, apalagi yang tidak dirawat. Taman bunga yang indah tanpa dirawat akan rusak dan dipenuhi dengan atau ditumbuh-tumbuh dengan semak belukar. Demikian juga dengan hidup jasmaniah kita manusia ini hari demi hari akan merosot. Sebagaimana yang Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Jadi berdasarkan hukum termodinamika 2, bahwa setiap orang sering bertambahnya usia akan mengalami kemerosotan biologis atau kemerosotan jasmani. Seorang penulis sebuah buku mengatakan begini, ketika seorang lahir, dia sedang proses dalam perjalanan menjadi tua. Menjadi tua itu pasti. Sebagian orang berusaha menyangkali penuaan ini dan berusaha mempertahankan kemudaan yang perlahan-lahan mulai hilang. Karena itu kosmetik dan krim kecantikan, walaupun penting dan bermanfaat, tidak mampu menyembunyikan keriput dan noda ketuaan. Orang berusaha untuk melawan penuaan dengan menggunakan krim kecantikan untuk menutupi keriput dan tanda-tanda penuaan. Semua itu memang bermanfaat, tapi ingat, tidak ada seorang yang mampu menahan proses menjadi tua. Inilah fakta kedua. Siapapun tidak mampu menahan proses menjadi tua. Yang ketiga, ciri-ciri penuaan adalah kemerosotan. Berdasarkan gerontologi atau ilmu tentang lanjut usia, ada 3 bentuk kemerosotan yang akan dialami manusia. Pertama, secara biologis menjadi tua berarti merosotnya kondisi fisik dan keadaan kesehatan. Saat seseorang menjadi tua, kemampuan refleks akan berkurang, lensa mata menjadi kurang elastis, penglihatan kurang tajam, dan tidak dapat melihat jauh. Istilah medisnya adalah presbiopa. Dan pada berbagai tingkat daya pendengaran mulai berkurang. Istilah medisnya adalah presbikusis. Istilah kita sehari-hari adalah saliwan, ya. Nah, atau kekurangan kemampuan untuk mendengar. Yang ketiga, secara kronologis menjadi tua berarti merosotnya usia hidup, ya. Secara psikologis menjadi tua berarti merosotnya kemampuan berpikir dan mengingat. Istilah medisnya adalah demensia. Menjadi tua berarti merosotnya usia hidup. Seiring bertambahnya usia berarti semakin berkurang kesempatan hidup. Dengan kata lain, semakin dekat dengan kematian jasmani. Inilah fakta ketiga. Setiap orang pasti akan mati. Ketika kematian datang menjemput, tak seorang pun sanggup menolaknya. Ingat, seseorang pernah berkata begini, bahwa semua yang kita miliki hari ini hanyalah hiasan hidup saja. Pada saatnya nanti semua harus kita lepaskan. Seperti kita lahir ke dunia ini dengan keadaan tangan kosong. Ketika kita mati, kita pergi dengan tangan kosong juga. Karena itu, jangan pernah bangga akan tubuhmu. Jangan pernah bangga akan parasmu yang tampan atau cantik. Karena semua suatu saat akan tinggal tulang belulang di kuburan. Jangan bangga akan mobilmu yang banyak dan mobilmu yang mewah. Karena mobil terakhirmu nanti adalah mobil jenazah juga. Jangan bangga dengan gelarmu yang hebat dan panjang. Karena gelar terakhirmu nanti adalah anumerta, almarhum atau almarhumah.
Jangan bangga dengan rumah besarmu yang mewah, yang megah, dengan tanah ukuran berukuran sangat luas. Karena tempat terakhirmu nanti adalah kuburan dengan ukuran tanah 2x2 juga. Tetapi banggalah apabila hidupmu memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesamamu dengan kasih yang tulus. Karena itu pemazmur setelah mengetahui betapa singkatnya hidup ini, memohon kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami semikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Kehidupan di bumi ini bersifat sementara jika dibandingkan dengan kekekalan. Karena itu harus dimanfaatkan secara maksimal dan dijalani dengan sebaik-baiknya dan dengan sebijak-bijaksananya. Paulus menasihati Titus supaya memberi ajaran sehat kepada jemaat yang mencakup nasihat agar jemaat yang tua, baik pria maupun wanita, hidup bijaksana dan menjadi teladan bagi yang muda. Karena itu penting menjalani hidup dengan mengutamakan hal-hal yang menjadi prioritas kita karena waktu yang terbatas. Titus 2 ayat 1-5, saudara bisa baca di Efesus 5 ayat 15-17. Orang-orang yang ada di sekitar kita, anak, istri, suami, orang tua, teman, akan mati dan kita pun akan mati. Kasihi mereka, hargai mereka selagi mereka masih bisa. Bangun relasi dengan sesama. Jangan bermusuhan dengan tetangga, tapi bekerja dan berhubungan, menjalin kekeluargaan, keakraban satu sama lain. Sebab jika sudah tidak ada lagi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, orang-orang yang di sekitar kita, anak, istri, suami, orang tua, teman, sahabat akan mati dan pergi meninggalkan kita. Atau kita yang akan pergi meninggalkan mereka. Kita tidak pernah tahu. Sebab jika sudah tidak ada, kita tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is reality. Kita harus belajar untuk menghargai realita kenyataan hari ini. Waktu, kesempatan yang saya dan saudara punya dalam hidup ini sangat singkat dan sangat terbatas. Karena itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan tunda apa yang bisa dilakukan sekarang. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia Tuhan dan Juru Selamat yang menjamin kehidupan kekal di surga bersamanya. Tinggalkan hidup yang jahat dan berdosa. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan bermusuhan dengan banyak orang. Pergilah ke gereja, beribadah, ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Atur, pelihara, tinggal dalam rumah tangga saudara. Kasih sayang, kasihi dan sayangi orang-orang yang ada di dekat saudara. Ayah, ibu, orang tua saudara, anak-anak saudara, kakak, adik, keluarga saudara. Lakukan sekarang. Sebab kita tidak tahu apakah masih ada kesempatan hari esok untuk kita. Orang-orang di sekitar kita akan pergi mendahului kita, atau sebaliknya, kita yang pergi mendahului mereka. Hidup ini singkat, hidup ini terbatas. Jangan pernah menunda. Muliakan Tuhan dengan hidupmu dan berbuat baiklah sebanyak-banyaknya kepada sesamamu manusia. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan kita. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.